عليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أصلحنا وإيانا اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر أعداء الدين واطمس على أموالهم آمين يا رب العالمين. بالسند المتصل إلى المؤلف رحمه الله تعالى قال باب في من اشترى عبدا فاستعمله ثم وجد به عيبا. Orang yang membeli budak lalu menggunakan budak tadi lalu mendapatkan aib atau cacat pada budak tersebut. Maksudnya kemudian dia mengembalikan budaknya itu kepada penjual. Nah, terus selama dia memakai budak tadi, apakah harus membayar sewanya ataukah tidak? 3510 wa bihi ilaihi qala haddatsana Ahmad bin Yunus بالسند المتصل إلى المؤلف رحمه الله تعالى قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن مخلد بن خفاف عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان. Al-kharaju, manfaat dari barang yang dibeli, itu adalah hak untuk pembeli. Kenapa? Bid-dhamani, dengan sebab dia menanggung. Jadi setelah budak tadi saya pakai, kemudian ternyata ketahuan ada cacatnya, si penjual tidak ngasih informasi kepada saya, maka saya kembalikan budak tadi dan saya tidak harus membayar sewa budak tersebut. Saya sudah pakai selama 1 pekan misalnya. Nah, apakah saya membayar sewa 1 pekan tadi? Tidak, karena dia merupakan kharaj, dan kharaj itu adalah hakul mushtari, haknya si pembeli. Dalam kasus tadi saya yang membeli. Kenapa hak saya? Karena bidhaman, karena saya menanggung kalau terjadi apa-apa terhadap budak tersebut. Wa bihi ilaihi qala an Makhladin qala kana baini wa baina unasin syarikatun fi 'abdin faqtawaituhu wa ba'duna ghaibun. Iktawaituhu yani istakhdamtuhu, saya pakai budak tadi. Fa'aghalla alayya ghallatan, dia memberikan satu manfaat kepada saya. Misalnya dia sudah menanam pohon. Nah, berarti apa? Pohon yang ditanam oleh dia itu disebut ghallah. Atau misalnya dia menjadi tukang bekam, mendatangkan hasil. Nah, hasil dari membekam itu namanya ghallah. Fa khasamani fi nasibihi fi ila ba'dil qudati fa amarani an arudda al-ghallata. فأتيت عروة بن الزبير فحدثته فأتاه عروة فحدثه عن عائشة عليها السلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخراج بالضمان. Jadi saya tidak harus mengembalikan ghallah tadi, karena ghalahnya menjadi hakul mushtari dengan sebab dia yang mendoman barang tersebut kalau terjadi apa-apa. Maka salahnya si penjual tadi karena dia tidak ngasih tahu tentang cacat pada budaknya tadi. Bisa jadi dia sengaja tidak ngasih tahu, bisa jadi dia tidak tahu betul, tetapi itu adalah satu kesalahan. Kenapa penjual tidak tahu ada cacat pada barangnya. Wa bihi ilaihi an Aisyah radhiyallahu anha anna rajulan ibta'a ghulaman fa aqama indahu ma syaa Allah an yuqima thumma wajada bihi 'ayban فخصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرده عليه فقال الرجل يا رسول الله. الرجل ما yaitu al-ba'i. Ya Rasulullah, qad istaghalla ghulami, dia sudah memanfaatkan budakku, sudah dipakai. Artinya apa? Dia menuntut bayar sewa budak tadi, karena sama dengan dia kembalikan budak ke saya kan sudah dipakai 1 pekan, bayar sewa 1 pekan mana? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kharaju ay haqqun lil mushtari bid-dhamani. Qala Abu Dawud hadza isnadun laysa bidzak ay laysa bil qawi. Bidzak yani bidzakal qawi. Sanadnya dhaif tapi maknanya sahih karena sesuai hadis-hadis yang sebelumnya. Nah, syukran. Al-mubi' qa'imun, barang masih ada.
عن أبيه عن جده قال اشترى أشعث رقيقة من رقيق الخمس من عبد الله من رقيق الخمس من رقيق الخمس من عبد الله ب20 ألفا فأرسل عبد الله إليه في ثمنه فقال إنما أخذته ب10,000 فقال عبد الله واختر رجلا يكون بيني وبينك قال الأشعث أنت بيني وبين نفسي قال عبد الله فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يكون رب السلعة أو يتتاركان. Ya, jadi yang dimenangkan adalah penjual, itulah yang dimaksud sebagai Rabbus Sil'ah, ay sahibus sil'ah, yaitu bai'. Kalau si pembeli tidak mau nurut sama bai'nya, ya berarti ya tatakarokan, keduanya saling meninggalkan alias dibatalkan jual belinya, sehingga uangnya dikembalikan, barangnya dikembalikan. Kalau lanjut beli, ya ikuti arahan si penjual. Penjual mengatakan yang saya maksud harganya 1.000, ya bayar 1.000. وبه إليه قولا عن ابن مسعود باء من الأشعث بالقيس رقيقا فذكر معناه والقلم يزيد وينقص. وبه إليه قال باب في الشفعة. وبه إليه قال عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل شرك رفعة أو فائدة لا يسوء أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن باء فهو أحق به حتى يؤذنه. Robba'atin, rumah, au haitin, atau kebun. Ini barang-barang yang tidak bisa pindah tempat, sehingga sebagian ulama berpendapat bahwasanya syuf'ah itu hanya berlaku untuk barang-barang yang tidak pindah tempat. Adapun yang mutanaqil seperti mobil dan sebagainya, itu tidak ada hak syuf'ah. Dan ini masalah khilafiyah, apakah ada hak syuf'ah untuk segala sesuatu ataukah khusus yang tidak pindah tempat. Syuf'ah itu adalah hak perkongsian, yaitu satu barang dimiliki dua orang, maka salah satu dari keduanya tidak boleh menjual haknya kepada orang lain tanpa izin dari teman kongsinya. Karena kalau dijual ke orang lain, bisa jadi teman kongsinya akan termadoroti. Kalau sudah terlanjur dijual, bagaimana? Nah, teman kongsinya boleh membatalkan. Misalnya saya berkongsi dengan Ustadz Alim, saya jual ke Ustadz Ayat. Ustadz Alim tahu, maka dia boleh membatalkan jual beli tadi dengan membayar uangnya Ustadz Ayat yang sudah dibayarkan ke saya. Kemarin dijual berapa? 1 juta. Nah, Ustadz Alim bayar 1 juta, kemudian dia berhak memiliki barang syarikatan tersebut. Nah, وبه إليه قال عن جابر عبد الله قال إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وسرقت الطرق فلا شفعة. Surah Turuk, dan sudah dijelaskan jalan-jalannya. Artinya sudah dibagi barangnya menjadi dua pemilik, nah, maka sudah tidak ada syuf'ah. Kalau satu tanah masih dimiliki oleh dua orang, baru ada syuf'ahnya. Makanya jumhur berpendapat tidak ada yang namanya syuf'atul jar, dan itu nanti akan kita bahas pada hadis berikutnya lagi. Nah, وبه إليه قال عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قسمت الأرض وخطت فلا شفعة فيها. وبه إليه قال سمع أبو رافع سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجار أحق بساقته. Tetangga itu lebih berhak dengan sebab pertetanggaannya atau kedekatannya. Nah, ini menunjukkan adanya syuf'atul jar menurut mazhab Hanafi, menyelisih mereka mazhab jumhur. Kalau jumhur mengatakan tidak ada syuf'atul jar. Jadi saya menjual rumah saya, tidak perlu bilang kepada Mas Soni. Dan kalau setelah saya jual kemudian Mas Soni dengar, dia tidak bisa membatalkan jual beli tadi. Itu kalau menurut jumhur, ya, berdasarkan hadis yang sebelumnya, yaitu kalau sudah dibagi, jadi ada pemiliknya sana, ada pemiliknya sini, sudah tidak ada syuf'ah. Tapi kalau Hanafi mengikuti lafal hadis ini al-jaru.
Nah, maka kata-kata al-jaru menurut mazhab jumhur itu artinya adalah asyariku, teman syarikat. Jadi bukan tetangga-tetangga yang kita kenal selama ini ya. Kalau tetangga yang kita kenal selama ini ya orang-orang yang di samping rumah kita itu. وبه قال عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جار الدار أحق بدار الجار أو الأرض. Sama ya. وبه قال عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا. Idza kana tariquhuma wahidan, jalannya satu, artinya belum dibagi. Kalau sudah dibagi berarti masing-masing sudah punya jalan. Tanah yang selatan milik Ustaz Alim, tanah yang utara milik saya. Masing-masing area berarti sudah punya jalan. Dan kalau belum dibagi, maka itulah yang ada syubhahnya. Maka kata-kata tariquhuma wahidan itu maksudnya apa? Lam yuqsam, itu belum dibagi, maka jalannya masih satu. Ustaz Alim pergi, gimana? Tunggu sampai dia pulang. Sekarang nggak perlu nunggu, tinggal WA-an. Walaupun fi rajul yuflis wa yajidu rajul mata'ahu bi'ainihi indah. Seseorang pilot lalu orang yang lain mendapati barangnya dengan zatnya, maksudnya barangnya masih utuh di hadapan si pilot tadi. Jadi ar-rajul yang kedua itu adalah orang lain, bukan orang yang pilot tadi. وبه قال عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل أفلس فأدرك الرجل متاعه بأيده فهو أحق به من غيره. Ya, jadi misalnya saya bisnis motor sama mobil, kemudian bangkrut. Motor saya ambil dari Ustaz Alim, mobil saya ambil dari Ustaz Ayat. Begitu bangkrut, maka Ustaz Alim dan Ustaz Ayat datang ke rumah saya. Ternyata yang tersisa hanya satu motor, dan itu motor yang dulu saya ambil dari Ustaz Alim. Nah, Ustaz Alim mengambil motor tadi, tapi syaratnya saya belum bayar apapun kepada Ustaz Alim. Kalau saya sudah membayar, maka Ustaz Alim tidak berhak terhadap motor tadi. Tapi motor tadi dibagi dua antara Ustaz Alim dengan Ustaz Ayat. Nah, syaratnya mana kok tidak disebutkan di dalam hadis ini? Karena hadis ini ringkasan. Hadis yang lain nanti akan kita temukan ada syarat tersebut tadi. Nah, وبه قال عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا. Ini dia syaratnya, belum menerima bayaran apapun. Nah, فوجد متاعه بعينه فهو أحق به وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء. wa in matal mushtari, kalau si pembeli yaitu si bangkrut tadi mati, maka sahibul mata itu dalam kasus tadi Ustaz Alim, uswatul ghurama adalah sama dengan gorim-gorim yang lain, yaitu para piutang yang lain. Berarti dia mendapatkan hak yang sama dengan Ustaz Ayat dalam kasus tadi, sehingga dia tidak lebih berhak terhadap barang tersebut. Kenapa? Karena si pilot sudah mati. Kalau si pilot masih hidup, maka hukumnya hadis pertama tadi. Nah, وبه قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر معنى حديث مالك زاد فإن كان من ثمنها شيئا فهو أسوة الغرماء فيه. maka syaratnya dia lebih berhak, satu, dia tidak belum memegang belum mendapatkan bayaran sama sekali. Terus syarat yang kedua, si pilot belum mati. Kalau syarat yang pertama tidak ada, maka berarti uswatul ghurama. Kalau si pilot sudah mati, ya uswatul ghurama. وبه قال عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه قال فإن كان قضاه من ثمنها شيئا فما بقي فهو أسوة الغرماء وأي امرئ هلك وعنده متاع امرئ بعينه
iktara minhu syai'an aw lam yaqtadi fahuwa uswatun ghurama. Qala Abu Dawud hadis Malik asal. hadits Malik as-sah. Hadits Malik yang sebelumnya tadi. An Malik an Ibn Syihab. Maka hadisnya Malik yang wa in matal mushtari fa sahibul matan uswatul ghurama. Adapun yang ini wa ayyam amri'in hadaka dengan mata wa indahu mata'u amri'in bi aini iktada minhu syai'an aw lam yaqtadi fa huwa uswatul ghurama. Dengan lafal seperti ini tidak lebih sahih daripada lafal yang sebelumnya, tapi maknanya sama. Wabihi qala ataina Abu Hurairah fi sahibin mana afdas. Faqala la aqdiyanna fikum bi qada'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Man aflasa aw mata fa wajada rajulan mata'ahu bi ainihi fa huwa ahaqqu bihi. Ini dhaif. Adapun yang sahih adalah kalau mati maka dia uswatul ghurama. Babun fi man ahya hasiron. Bab orang yang menghidupkan hasiron. Hasir di sini bukan karpet ya. Tapi hasir di sini adalah kendaraan yang sudah loyo, tidak mampu berjalan. Sebagaimana dalam surat Al-Mulk, farji'il basara karratin yang ilaika khasi'a wa huwa hasir, kalil, lemah. Jadi ada binatang yang sudah loyo, kemudian pemiliknya tidak mau memakai, ditinggalkan begitu saja di pinggir jalan. Kalau sekarang ya mobil dijongkroknya di pinggir jalan, atau motor, atau sepeda, atau lemari ditaruh di luar rumah. Nah, itu boleh nggak kita itu mengambilnya? Wabihi qala anna Amir asy-Syafi'i haddatsahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man wajada dabatan qad ajiza anhu ahluha ay ya'lifuha fasayaquha fa akhadhaha fa ahyaha fa hiya lahu. Qala fi hadits akan qala Ubaidullah aqutu aman qala an ghairi wahidin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Dawud. Jadi boleh dia untuk apa? Mengambilnya ya. Sayyabuha ay tarakuha. Karena pemiliknya sudah tidak butuh lagi sehingga dia tinggalkan. Katanya kalau di Arab modelnya gitu. Ketika motor, mobil sudah tidak dibutuhkan oleh mereka akan tinggalkan dan ada kuncinya di situ. Maka siapapun yang mau menghidupkan mobil tadi, merawatnya silahkan. Biasanya mobil-mobil yang sudah tua. Di Indonesia kita tidak temukan seperti itu. Ini bisa kita terapkan ya. Kalau antum melihat mobil di jalan sudah bertahun-tahun nganggur, maka antum hubungi pemiliknya nih. Daripada nganggur Pak, saya hidupkan saja, nanti panjenengan dapat pahala. Wabihi qala anil Habib ya qaul hadis ila Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man taraka dabatan fi mahdikin fa ahyaha rajulun fa hiya liman ahyaha. Di situ ada harokatnya mahdikin gitu? Enggak ada. Di syarah juga tidak disebutkan ya. Ada kulihal mahdikin tempat apa binasa, misalnya di padang pasir. Karena kalau dibiarkan di padang pasir dia akan binasa, akan mati. Kalau di dalam surat Al-Kahfi muhlakan maksudnya. Baik. Babun firrani, bab tentang gadai. Dalam Al-Quran Allah hanya menyebutkan gadai pada saat safar. Wa in kuntum ala safarin falam tajidu katiban fa'uhunun maqbudah. Nah, dalam hadis Nabi menjelaskan gadai dalam saat muqim. Karena itu as-sunnatu syarihatun lil Quran. Nah, Wabihi qala Nabi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala labanu dari yuqlaqu bi nafaqatihi idza kana marhunan wal mahrudu yurkabu bi nafaqatihi idza kana marhunan wa 'ala alladhi yarkabu wa yahmid an-nafaqah. Hukum asalnya gadai itu tidak boleh dimanfaatkan oleh orang yang meminjami uang. Karena kalau dia mengambil manfaatnya itu sama dengan riba.
karena kaidahnya kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Nah, khusus untuk kendaraan maka boleh dimanfaatkan apabila kendaraannya itu berupa zuhrun, ya, yaitu binatang. Karena kalau binatang ini tidak dikasih makan dia mati. Nah, sehingga orang yang menghutani boleh memberi makan kepada kendaraan ini, tunggangan ini. Kemudian karena dia memberi makan, dialah yang boleh memanfaatkan tunggangan tersebut. Nah, sekarang kendaraan bukan binatang lagi, tapi kendaraan bermotor atau mobil. Bolehkah dimanfaatkan? Ini zahirnya tidak boleh, karena beda dengan binatang. Binatang nggak dikasih makan mati. Kalau motor ini dibiarkan tetap hidup, karena memang dia sendiri adalah benda tak bernyawa. وبه إليه قال أن عمر بن الخطاب قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله لأناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء يقبضهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله تعالى. يقبض iri, qibtah dulu itu pernah kita bahas. قالوا يا رسول الله تخبرنا من هم؟ قال هم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها. فالله إن وجوههم لنور وإنهم على نور لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس. وقال هذه الآية ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم اجعلنا منهم آمين يا رب العالمين. Kuncinya apa? Tahabbu biruhillah. Mereka saling cinta dengan sebab rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, saling cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Maka akan mendapatkan fadilah ini, derajat yang tinggi. Berarti saling cinta karena Allah itu sesuatu amal yang sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qaumun tahabbu bi ruhillah, qala al-Khattabi fassaruhu al-Qur'an wa ala hadha yata'awwal qawluhu azza wa jalla wa kadzalika awhayna ilayka ruhan min amrina wallahu a'lam. Ini salah satu tafsirnya. Bi ruhillah ini apa? Al-Qur'an, karena Al-Qur'an disebut sebagai ruhan min amrina. Tapi intinya tadi itu saling cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Bolehkah seorang bapak memakan harta anaknya? قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أطيب ما أكل الرجل من كسب ولده kasbi waladihi. Maka kalau yatimnya ini adalah anaknya sendiri, ya boleh dia makan. Tapi kalau yatimnya ini bukan anaknya sendiri, maka ayat dulu yang pernah kita baca ya. Faman kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Kalau yatimnya itu anakmu sendiri, ya silahkan dimakan. Karena anakmu adalah usahamu sendiri. Anta wa maluka li abika, juga di ummika sama. وبه قال عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ولد الرجل من كسبه من أطيب كسبه فكلوا من أمواله. Ada tambahan idza tajtum, tetapi mungkar. Jadi tidak harus idza tajtum. Nah, yang penting tidak memudarati anak. Ya, jangan mentang-mentang hartamu, hartaku, boleh kemudian diambil. Setiap dia punya duit diambil terus. Memudarati nggak boleh. Maka hadis ini harus dikaitkan dengan apa? La darara wa la dirara. وبه قال عن عمرو بن شعيب عن
أبيه عن جده أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي مالا وولدا وإن والدي يحتاج مالي. يجتاح هناك يجتاح ولا يحتاج؟ يحتاج خطأ. Khair, yajtahu, dia mengambil habis, mengambil ludes harta saya. Yastaqsil. Qala anta wa maluka biwalidik inna awladakum min adyati kasbikum fakulu min kasbi awladikum. Ya, jadi boleh mengambil hartanya anak meskipun sampai habis kalau memang hajat betul-betul. Tetapi itu tadi harus dikaitkan dengan la darara wa la dirara. Babun fil rajul yajidu aina malihi inda rajul. Seseorang mendapatkan zat hartanya pada orang yang lain. Misalnya saya kehilangan sepeda, ternyata sepeda saya ketemu di pasar maling sana. Wabihi qala an sama bin Jubair qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man wajada aina malihi inda rajulin fa huwa ahaqqu bihi wa yattabi'ul bay'u man ba'ahu. Wa yattabi'ul bay'i sama dengan ba'i. Si penjual tadi itu mengikuti orang yang menjual kepadanya. Jadi saya kehilangan sepeda, ketemu di satu toko, saya ambil boleh. Terus pihak toko tadi kan rugi, maka dia harus mengikuti atau menagih kepada orang yang menjual sepeda malingan tadi kepada dia. Dan hadis ini derajatnya dhaif. Bahwa rajul ya'khudhu haqqahu min tahti yadihi. Seseorang mengambil haknya dari bawah tangannya. Kata-kata dari bawah tangannya ini adalah kinayah bahwasanya dia itu berada di tangan dia, di bawah kekuasaan dia. Jadi misalnya ada orang menitipkan kepada saya uang, uangnya kan berarti di bawah kekuasaan saya. Bolehkah uang itu saya ambil dalam rangka mengambil hak saya yang diambil oleh orang yang menitipkan tadi? Wabihi qala an Aisyah anna Hindan umma Muawiyah ja'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalat inna Aba Sufyan rajulun sahihun wa innahu la yu'tini ma yakfini wa baniya fal ala yajnahun an akhudha min malihi syai'an qala khudhi ma yakfiki wa baniki bil ma'ruf. Jadi Abu Sufyan pelit-pelitnya ini maksudnya kepada keluarganya. Kalau kepada selain keluarganya dia malah nggak pelit. Nah, ketika istrinya dikasih uang, ya, tolong belikan ini kopi misalnya. Nah, dikasih 20.000, dia beli kopi 10.000, yang 10.000 dia kantongi sendiri. Nah, itu berarti ya'khudhu haqqahu min tahti yadihi. Nah, dia ambil kenapa? Karena dia tidak dicukupi oleh suaminya. Boleh enggak? Nah, kata Nabi boleh, tapi bil ma'ruf, yaitu sesuai dengan keperluan, tidak boleh lebih. Makanya kaidahnya mengatakan ad-daruratu tuqaddaru biqadariha, harus disesuaikan dengan keperluannya tok. Wabihi qala an Aisyah qalat ja'at Hindun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inna Aba Sufyan rajulun mumsikun hal alayya min kharajin an unfiqa alayya an iyalihi min malihi bi ghairi ithmihi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam la kharaja alayki an tunfiki bil ma'ruf. Mumsikun ay bakhilun. Wabihi qala an Yusuf bin Ahmad al-Maki qala kuntu aktubuli fulanin nafaqata aitam lana waliyatu Maghalatuhu bi alfi dirhamin fa'ataha ilayhim fa'adraktu lahum min malihim mislaiha qala qultu aqbidul alfa alladhi yahabu bihi minka qala la. Hadatsani abi annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hatil amanata ila man itamanaka wa la tahum man khanaka.
idza balagul hulum wa akhadhu malahu ghadatuhu fil hisab. Ketika sudah balik kemudian mengambil hartanya, maka ada kesalahan dalam menghitungnya. Ghadatuhu fil hisab, ya, yaitu kehitungannya terpaut 1000 dirham. Jadi mereka mengambil lebih gitu. Nah, maka bolehkah akbidul alfal dari dhahabu bihi minka? Qala la. Kenapa adil amanah ila man iktamanaka wa la takhun man khanaka? Mereka sudah khianati kamu jangan balas khianati mereka. Berarti boleh atau tidak? Tidak boleh, tetapi masalah ini khilafiyah. Kenapa? Karena la takhun ini diperselisihkan, apakah ini larangannya haram ataukah makruh. Kalau kita mengatakan la takhun ini adalah haram, berarti enggak boleh membalas khianat dengan khianat. Kalau kita mengikuti pendapat bahwa larangan ini makruh, maka masih boleh, hanya lebih utama kalau tidak dibalas. Sehingga ada orang ngambil HP kita, kemudian dia pas tidur HP-nya berada di kantong, kita bisa ngambil, lebih baik tidak ngambil. Tapi misalnya diambil masih halal, karena apa? Kita hanya mengambil hak saja. Dan pendapat yang mengatakan ini hanya makruh itu sesuai dengan hadis sebelumnya tadi, supaya tidak bertentangan, ya. Karena kalau kita katakan haram, ya berarti si Hindun nggak boleh dong ngambil hartanya suaminya tadi. Nah, Wabihi lagi qala an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atil amanah ila man itamanaka wa la takhun man khanaka. Dan itu ada dalam Al-Quran, wa in aqabtum fa aqibu bimithli ma aqabtum bih wa in sabartum la huwa khairul lisabirin. Lebih baik mengalah daripada kita balas. Babun fi qabulil hadaya, menerima hadiah. Nah, Wabihi lagi qala an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqbalu hadiah wa yusibu 'alaiha. Membalas hadiah. Jadi menerima hadiah sunnah, membalasnya juga sunnah. Dan membalas ini tidak harus dengan hadiah yang serupa, bisa dengan ucapan jazakumullahu khairan. Wabihi lagi qala an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yamullah la aqbalu ba'da yawmi hada min ahadin hadiyatan illa an yakuna muhajiran qurasyiyan aw ansariyan aw tawsiyan aw saqafiyan. Karena orang-orang ini adalah orang-orang yang ikhlas dalam memberikan hadiah. Dan ini beliau ucapkan setelah beliau itu diberi seseorang 1 unta, sudah dibalas oleh Nabi sampai 6 unta, dia masih enggak puas. Maka Nabi bersumpah, habis ini kalau ada orang ngasih hadiah saya enggak mau terima, kecuali orang-orang yang ikhlas dalam memberi hadiah. Bab rujuk fil hibah, bab kembali mengambil pemberian yang sudah diberikan kepada orang. Wabihi lagi qala an Ibnu Abbas an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-aidu fi hibatihi kal-aidi fi qaidihi. Qala Hammam wa qala Qatadah wa la na'lamu qai'a illa haraman. Berarti hukumnya apa? Haram. Karena makan muntahan haram, dan itu mazhab jumhur. Menyelisih mereka Hanafi, kata Hanafi boleh. Kenapa? Karena anjing tidak punya hukum, bukan mukallaf, kata Hanafi. Wabihi dari qala an Ibnu Umar wa Ibnu Abbas an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yahilu li rajulin an yu'tiya 'atiyatan aw yahaba hibatan fayamsi'u fiha illa al-walida fima yu'ti waladahu. ومثل الذي يؤتي العطية ثم يشرب فيها كمثل الكلب يأكل فإذا شبع قاع ثم عاد في قيئه. Ini perumpamaan ini dengan disertai oleh Nabi kata-kata la yahillu, tidak halal. Maka kata-kata ini menguatkan pendapat jumhur dan membantah pendapat Hanafi. Hanya saja ada pengecualian ilal walid fima yu'ti waladah, ini enggak kena hukum. Maka ini berlaku kaidah likulli qaidatin mustathniyat.
Kemudian yang dimaksud atiyah, pemberian yang tidak boleh kembali, ini adalah pemberian yang sudah diberikan. Tapi kalau belum diberikan, maka masih boleh kita untuk membatalkan. Seperti budak mudabbar, sudah mengatakan kepada budaknya, kalau saya mati, kamu otomatis merdeka, mudabbar. Ternyata dia belum mati, malah menjual budaknya, nggak ada masalah, karena kan belum diberikan, yaitu belum terjadi kematian itu. Kalau sudah terjadi kematian, budaknya kemudian sudah bebas, kemudian ditarik lagi oleh ahli warisnya, nggak bisa. Wabihi qala an Abdullah bin Amr an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala masalul ladzi yastaritu wa haba kama salikati yaqiu fa yaqulu qai'ahu fa idza starata al-wahid falyuqaf falyu'arraf bima starata thumma yudfa ilaihi ma wahaba. Ya, falyu'arraf falyuqaf, dan dia dihentikan, falyu'arraf, dan dia suruh memberitahu kenapa kok dia itu meminta kembali hibahnya itu, sebabnya apa gitu. Hukumnya haram kok malah Anda minta kembali, gimana? Nah, jadi harus nahi mungkari kepada dia, kenapa Anda tarik lagi, kan sudah nggak boleh oleh Nabi SAW. Wabihi qala babu fil hadiyah li qada'il hajah. Wabihi qala an Abi Umamah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man syafa'a li ahlihi bi syafa'atin fa ahda lahu hadiyatan 'alaiha fa qabilaha faqad ata baban 'aziman min abwabil riba. Ya, jadi hadiah setelah kita mengqadha hajat seseorang, dia butuh cari rumah misalnya, kemudian kita carikan ada itu rumah di sana, kemudian setelah dia dapat rumah tadi, dia ngasih hadiah kepada kita. Nah, kata hadis ini sama dengan riba, artinya apa? Haram. Karena apa? Disebut istilah riba, dan riba hukumnya adalah haram. Hanya saja para ulama berbeda-beda dalam menjelaskan hadis ini. Salah satu penjelasan yang saya tertarik untuk mengikuti penjelasan itu adalah bahwa ini hanya untuk syafaat yang wajib saja. Man syafa'a li akhi, membantu kepada saudaranya dengan satu bantuan. Nah, bantuan yang bagaimana? Yang tidak boleh kita menerima hadiah itu, yang wajib saja. Misalnya ada orang nyaris tenggelam karena dia tidak bisa renang, dia teriak minta tolong dan kita pintar renang, nah, kita langsung nyemplung dan kita selamatkan. Setelah dia selamat, dia keluarkan uang 100.000, terima kasih mas, nah, jangan diterima. Kenapa? Karena ini syafa'ah wajibah. Kalau syafa'ah yang mustahabah boleh menerima hadiah. Misalnya anti motor mogok, cewek nggak kuat untuk starter, akhirnya dibantu mas-mas, tak bantu mbak, boleh nggak? Boleh. Nah, terus akhirnya apa? Anti ngasih uang 100.000, ya mas terima kasih sudah distarterkan. Ya kok 100.000 kakean ya, mangewu ya lah, mangewu mas, kasih nomor teleponnya. Maksudnya apa? Supaya ta'arufan, ya boleh aja lah, supaya dikhidbah maksudnya. Terus berikutnya Wabihi qala babu fi rajuli yufadilu waladihi fi nuhri. Sebagian anak dikasih, sebagiannya tidak dikasih, boleh tidak? Ini kan tidak adil namanya ini. Menurut jumhur, adil dalam pemberian itu hanya sunnah, berarti nggak apa-apa. Menurut Hambali wajib, dan saya lebih suka pendapat yang mengatakan wajib berdasarkan hadis ini, An Nu'man. Wabihi qala an Nu'man bin Bashir qala an halani abi Nuhlan qala Ismail bin Salam min bainil qaumi nahalahu ulaman lahu qala faqalat lahu ummi Umrah bin Amr
Amr bin Murrah Iti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ashhidhu fa'ata Nabiya sallallahu alaihi wasallam fa'ashhadahu wa dzakara dzalika lahu wa qala inni najaltu ibni nahaltu nasi inni nahaltu ibni Nu'man nahlan wa inna amrata sa'alani an ushidaka ala dhalik qala faqala alaka waladun siwahu qala qultu na'am qala fakulluhum a'taita misla ma a'taita Nu'man qala la qala faqala ba'du ha'ula'i muhaddisin hada jawrun ay zulmun, berarti hukumnya apa? Wajib atau sunnah? Wajib, adil itu. Nabi aja mengatakan zalim, mau dikatakan apa? Sunnah gimana? Nah, ini termasuk satu hal yang pendapat jumhur yang sampai hari ini saya belum bisa menerima. Kok bisa sunnah gimana gitu? Sangat jelas hadis yang mengatakan jawrun. Karena banyak rata-rata pendapat jumhur itu kuat ya. Tapi di sini wallahu a'lam ma adri bimana ma nastati' naqbal aslan. وقال بعضهم هذا تنزئة فأشهد على هذا غيري Fa'ashhid ala hadha ghairi, persaksikan kepada orang lain. Nah, ini dalilnya jumhur bahwa itu tidak wajib karena Nabi mempersilahkan untuk cari saksi yang lain. Padahal seandainya Nabi tidak mau jadi saksi, apakah ada satu sahabat Nabi yang mau? Pasti enggak kan? Hadza tarjiah, ini paksaan seperti ini, enggak boleh. وقال مغيرة في حديثه أليس يسرك أن يكون لك في البر واللطف سواء قال نعم قال فأشهد على هذا غيري وذكر مجالد في حديثه إن لهم عليك من الحق أن تعدل بينهم كما أن لك عليهم من الحق أن يبروك قال أبو داود في حديث الزهري قال بعضهم أقول بنيك وقال بعضهم ولدك وقال ابن أبي خالد عن الشعبي قال فيه هلك بنون سواه وقال أبو ضحى عن نعمان بن بشير هلك ولد غيره. Nah sekarang kalau wajib adil, cara adilnya bagaimana? Ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan laki-laki dikasih sama dengan perempuan, karena dalam hadis ini dikatakan mithla itu semisal persis. Berarti apa? Balindagari kalau unsa. Nah pendapat yang kedua, dan itu yang dipakai oleh guru-guru kami, bahwasanya paling adil pemberian itu pemberian yang diterapkan oleh Allah, yaitu lidzakari mithlu hadzil unthayain. Sehingga kalau anak putrinya dikasih satu rumah, anak putranya dikasih dua rumah, atau maksudnya rumah yang senilainya dua kali lipat daripada yang si putri tadi. Dan saya cocok dengan pendapat tersebut, bukan karena saya laki-laki ya, tapi dari sisi fakta kehidupan manusia. Laki-laki itu selalu berkurang duitnya, sementara perempuan itu selalu bertambah duitnya. Misalnya ketika istri hamil melahirkan, siapa yang bayar? Suaminya, ya kan? Terus nanti teman-temannya istri pada datang ngasih uang, siapa yang dikasih? Istri, ya kan? Suaminya nggak dikasih. Terus menikah, yang keluarkan duit siapa? Laki-laki lagi mahar, laki-laki keluar, sementara perempuan masuk, ya kan? Nah, maka wajarnya adalah laki-laki dikasih double daripada perempuan. Nah, وبه لا قال حدثني نعمان بن بشير قال أعطاه أبوه غلاما فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا الغلام قال غلامي أعطانيه أبي قال فقل إخواتك أعطاك ما أعطاك قال لا قال فارتده. nah jelas sekali Nabi tidak mau disuruh mengembalikan. Berarti apa? Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. وبه لا قال سمعت نعمان بن بشير يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعدلوا بين أولادكم اعدلوا بين أبنائكم. Al-asru fil amri lil wujubi. Dan di sini Nabi mengulang dua kali, tapi satunya aulad, satunya abna. Karena aulad itu lebih umum daripada abna. Maka ini dzikrul
khassi ba'dal 'ammi. Al-walad itu adalah al-maulud, baik laki-laki maupun perempuan disebut walad. Sehingga kalau di NI itu bintun anak perempuan, waladun laki-laki, sebenarnya dari sisi bahasa salah. Nah, Nabi qala an Jabir qala qala imra'atu Bashir bin Hal ibni Mulamaka wa ashidi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala inna binata fulanin sa'alatni an anhala ibnaha gulaman. Wa qalat li ashid ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu ifatum wa qala na'am. Qala faqul lahum a'taita misla ma a'taitahu. Qala la. Qala falaysa yasluhu hadha wa inni la ashhadu illa ala haqqin. la yasluh yani la yahillu. Ada 3 kata maknanya sama. Apa saja? La yasluh, la yanbaghi, la yahillu. Ini semuanya dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita harus paham mustalah syar'i, karena mustalah syar'i kadang-kadang berbeda dengan mustalah urfi. Kalau secara adat kata-kata yasluh itu hanya tidak pantas, tapi secara syar'i ini digunakan oleh Nabi dengan makna la yahillu. Babun fi atiyatil mar'ah bi ghairi idzni zawjiha. Istri ngasih tanpa izin suami, baik itu hartanya suami maupun hartanya istri, boleh enggak? Nah, Wabihi qala an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yajuzu limra'atin amrun fi maliha idza malaka zawjuha ismataha. ini yang dibahas adalah maluha, harta milik istri sendiri, anti kerja punya hasil, terus mau menggarap melakukan sesuatu terhadap harta anti, harus minta izin suami. La yajuz, tidak boleh. Berarti haram kan, tetapi masalah ini khilafiyah. Menurut jumhur ini adalah dari sisi adab saja. Adapun menurut zahiri ini dipahami secara zahir, berarti haram kalau dia tahu melakukan sesuatu tanpa izin dari suaminya. Idza malaka zawjuha ismataha, apabila suaminya sudah memiliki akad nikah dia sudah dinikahi. Wabihi qala an Amr bin Shu'aib an abahu akhbarahu an Abdullah bin Amr anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yajuzu limra'atin atiyatun illa bi idzni zawjiha. Nah, kalau atiyah di sini umum ya, baik itu hartanya suami maupun hartanya istri. Mungkin di sini lebih umum daripada di yang sebelumnya. Nah, biizni, izin itu ada 2 macam, ada iznul mafhum dan iznul sharih. Kalau iznul mafhum ya, istri sudah tahu bahwa dia melakukan begini, suaminya enggak akan mempermasalahkan, berarti itu adalah iznul mafhum. Nah, Wabihi qala qultu fil umrah. Umrah sudah pernah kita bahas, yaitu seseorang mengatakan kepada orang lain, ahmartuka, saya berikan harta ini kepadamu seumur hidupmu. Nah, Wabihi qala Nabi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-umrah jaizatun. umrah itu lanjut, alias tidak bisa kembali kepada orang yang memberikan. Maka yang dimaksud jaizatun ay jaizatun lil mu'ta wa warasatihi. Wabihi qala an Samurah an Nabi sallallahu alaihi wasallam dzakara mislahu. Wabihi qala an Jabirin anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu al-umrah liman wujibat lahu. Ini tafsiran untuk kata-kata jaizatun. Wabihi qala an Jabirin anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man umira umrah fahiya lahu wa li aqibihi yarisuha man yarisuhu min aqibihi. Wabihi qala an Jabirin an Nabi sallallahu alaihi wasallam dzakara ma'nahu. Wabihi qala ba'du man qala fihi wa li aqibihi. Orang yang mengatakan di dalam umrah wa li aqibihi. Nah,
وبه قال عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل أؤمر أمر له ولعقبه فإنها للذي يؤتاها لا ترجع إلى الذي أعطاها لأنه أعطى عطاء وقعت فيه الموارث. Nah, jadi umroh itu ada 3 macam ya. Ada umroh yang mutlaqah, yaitu seseorang mengatakan amartuka, itu bab yang pertama tadi. Ada umroh yang sifatnya itu mursalah, dilepas ya. Artinya menjelaskan amartuka wa li'aqibika. Nah, berarti sudah dilepas. Itu bab yang kedua ini. Ada satu lagi umroh yang muqayyadah. Nah, mungkin ada babnya lagi nanti. Umroh yang muqayyadah adalah kalau dia menjelaskan dengan jelas ya, ini seumur hidupmu saja, kalau Anda mati balik ke saya. Ini berarti muqayyadah dengan kata-kata yang jelas. Maka 3 macam umroh ini ada babnya masing-masing ya. Yang pertama tadi adalah yang mutlaqah, yang kedua adalah yang mursalah. Nah, وبه قال عن ابن شهاب ذكر بإسناده ومعناه. وبه قال عن جابر بن عبد الله قال إنما الأمر التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك فأما إذا قال هي لك مع إشتى فإنها ترجع إلى صاحبها. Ajazaha ini bukan membolehkan, tapi melanjutkan. Melanjutkan artinya tidak kembali kepada pemberi. Nah, itu adalah umroh yang bagaimana? Adalah umroh yang hiyalaka wa la'ikibaka. Berarti apa ini? Mursalah gitu. Fa amma idza qala hiyalaka ma istata fa idza mitta raja'at ilayya, itu maksudnya. Fa innaha tarji'u ila sahibiha. Ini adalah umroh yang apa? Muqayyadah. Maka ringkasnya umroh yang bisa kembali cuma satu, yaitu yang muqayyadah. Sesuai hadis al-muslimuna ala syurutihim. Adapun umroh mutlaqah nggak bisa balik. Umroh mursalah nggak bisa balik. Ini kalau kita kumpulkan semua hadis-hadis tentang umroh, karena hadis-hadisnya bertentangan satu dengan yang lain. Nah, supaya mudah, maka kita bagi 3 tadi. وبه قال عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترهبوا ولا تعمروا فمن أرهب شيئا أو أؤمره فهو لورثته. Nah, maka Nabi melarang nggak usah pakai uqbah atau umroh ya, karena nggak bisa balik. Kalau memang mau seperti itu ya silahkan, tapi kalau maunya kembali lagi nggak usah, karena nggak bisa balik. Yaitu kalau tadi, kalau mursalah maupun mutlaqah maupun mutlaqah. Nah, وبه قال عن جابر بن عبد الله قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة من الأنصار أعطاها ابنها حديقة من نخل فماتت فقال ابنها إنما أعطيتها حياتها وله إخوة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي لها حياتها وموتها قال كنت تصدقت بها عليها قال ذلك أبعد لك. Ya, jadi kenapa oleh Nabi tidak boleh dikembalikan? Karena dia umrohnya ada kalanya mutlaqah, ada kalanya mursalah. Kalau memang mau kembali ke kamu harus bentuk umrohnya muqayyadah. Nggak muqayyadah nggak bisa. Tapi hadis dengan cerita seperti ini dhaif. Babun fil ruqbah, dari kata-kata ruqbah menunggu, saling menunggu. Itu saya menunggu kematian dia menunggu kematian saya. Yaitu seseorang memberikan dengan lafal arqabtuka, saya berikan barang ini kepada engkau sebagai ruqbah. Kalau kamu mati balik ke saya, kalau saya mati duluan maka tetap menjadi milik kamu. Nah, وبه قال عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمة جائزة لأهلها
ورب جائزة لأهلها. Jaizatun madiyatun, lanjut kepada pemiliknya, yaitu orang yang dikasih tadi. Maka pemilik di sini bukan yang memberi ya, tapi yang dikasih, sehingga nggak bisa balik. وبه قال عن زيد بن ثابت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعمل شيئا فهو لمؤمله محياه ومماته ولا تؤتوا فمن أخذ شيئا فهو سبيله. Maksudnya nggak bisa balik. وبه قال عن مجاهد قال الأمر أن يكون الرجل للرجل هو لك ما عشت فإذا قال ذلك فهو له ولورثته ورب هو أن يقول الإنسان هو للآخر مني ومنك. Ini tafsiran dari Mujahid, seorang tabi'in. Dan ini adalah adat jahiliyah dulu, menggunakan rukbah dan umrah. Babun fi tadminil ariyah, bab tentang ariyah, pinjaman. Itu adalah tadmin, ditanggung. Tangan itu ada dua, ada yadu domanin, tangan-tangan yang menanggung, ada yadu amanatin, tangan yang amanah. Kalau tangan yang doman, maka kalau terjadi kerusakan dia harus mengganti. Kalau tangan yang amanah, maka tidak mengganti kecuali kalau dia teledor. Nah sekarang pembahasannya, ariyah itu termasuk yadu doman atau yadu amanah. Beliau mengatakan tadminil ariyah, berarti dia termasuk yadu doman. Misalnya antum pinjam motor Ma'had, nah kemudian rusak motornya, antum menanggung. Antum pinjam gelas Ma'had, kemudian pecah, antum menanggung. وبه قال عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على اليد ما أخذت حتى تؤديه ثم إن الحسنة نسيا فقال هو أمينك لا ضمان عليه. Nah, jadi dia mengingkari riwayatnya sendiri ya, gara-gara lupa. Nah, maka yang benar adalah riwayatnya, karena dia lupa. Makanya ada kaidah mengatakan al-ibratu bima rawa la ma ra'a. Yang dipakai itu adalah riwayatnya, bukan pendapatnya. Karena pendapatnya bisa jadi salah, sebagaimana dalam kasus ini dia berpendapat salah karena lupa. Nah, kenapa Hasan lupa? Wallahu a'lam. Apa penyebab dia lupanya? Nah, وبه قال عن أمية بن صفوان بن أمية عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعار منه أدرا يوم حنين فقال أغصب يا محمد فقال لا بل عارية مضمونة. قال أبو داود وهذه رواية يزيد في بغداد وفي روايته بواسطة تغير على غير كذا. ya, jadi ariyah itu sifatnya madmunah. Nah, sehingga kalau kita pinjam sesuatu ya kita menanggung kalau terjadi apa-apa. Beda dengan wadi'ah ya. Kalau wadi'ah itu tangannya tangan amanah. Sehingga kalau saya dititipi sesuatu kemudian rusak, ya saya tidak nanggung. Kecuali kalau saya teledor. Saya dititipi jam tangan seseorang kemudian saya taruh di luar rumah, diambil maling, saya nanggung. وبه قال عن أناس من آل عبد الله بن صفوان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا صفوان هل عندك من سلاح؟ قال عارية أو غصبا؟ قال لا بل عارية. فعاره ما بين 30 إلى 40 درعا. وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا فلما هزم المشركون جمعت دروع صفوان ففقد منها أدرعا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصفوان Inna qad faqadna min adra'ika adra'an fahal naghramu laka? Naghram nadman. Qala la ya Rasulullah lianna fi qalbi yawma ma lam yakun yawma ini. Ya, jadi hukum asalnya harus ditanggung oleh Nabi. Tapi Nabi bertanya, apakah kami tetap harus menanggung atau kamu maafkan? Nah, kata dia, sekarang nggak perlu. Kalau pas awal kamu minjem, saya memang Islamnya belum kokoh,
Jadi saya mengharuskan kamu menanggung. Tapi sekarang Islam saya sudah kuat, sudah nggak perlu ditanggung. Wa kana a'rafu qabla an yuslima thumma aslama. Berarti apa? Pas minjem itu malah belum Islam. وبه إليه قال الناصر من آل صفوان قال استعار النبي صلى الله عليه وسلم فذكر معناه. Dan tadi kan dia ketika dipinjam itu kan keras sekali bahasanya kan. Ghasbun. Ghasab lah ini. Dan juga memanggilnya ya Muhammad. Nah, begitu sudah masuk Islam, la ya Rasulullah. Enak sekali ya. وبه إليه قال سمعت أبا أمامة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل قد أعطى كل ذي حق حقه ولا وصية لوارث ولا تنفق المرأة شيئا من بيتها إلا بإذن زوجها. فقيل يا رسول الله ولا طعام قال ذاك أفضل أموالنا. ثم قال العارية مؤدة والمنحة مردودة والدين مقضي والزعيم غارم. Al-ariyah mu'addah, pinjaman itu dikembalikan kalau masih ada barangnya. Kalau tidak ada barangnya bagaimana? Madmunah, ditanggung harganya. Misalnya gelas pecah, ya harganya berapa? Wal minhatu mardudah, sementara pinjaman itu adalah dikembalikan. Kalau minhah itu biasanya adalah pinjaman dalam bentuk binatang dipinjamkan kepada orang untuk diperah susunya. Kalau susunya sudah habis kemudian dikembalikan, atau pohon dipinjamkan untuk diambil buahnya. Jadi intinya barang-barang yang bisa dimanfaatkan hasilnya itu disebut apa? Minhah. Ya, bisa motor, bisa tanaman, bisa binatang, itu harus dikembalikan. Wadainu maqdiyun, harus dilunasi. Wazaim gharim, sementara kafil itu menanggung. Maka nama lain dari zaim adalah apa? Kafil. وبه قال عن صفوان بن يعلى عن أبيه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتتك رسلي فأعطهم 30 درعا و30 بعيرا. قال فقلت يا رسول الله عارية مضمونة أو عارية مؤدة؟ قال فالمؤدة. Nah, apa bedanya madmunah dengan muaddah? Muaddah bentar kita cari di syarahnya supaya lebih pasti. Al-madmunah itu adalah tudmanu intalifat bil qimah. Kalau rusak maka ditanggung dengan mengganti harganya. Gelas pecah harganya 5.000, bayar 5.000. Wal mu'adda tajibu ta'diyatuha ma'a baqa'i ainiha. Kalau mu'adda itu wajib dikembalikan kalau masih utuh barangnya. Fa in talifat lam tudman bil qimah. Nah, kalau rusak maka tidak ditanggung dengan harga. Maka di sini dia tanya, ya Rasulullah, a'ariyatun madmunatun, ini akadnya yang madmunah atau mu'addah? Maka Nabi mengatakan mu'addah saja ya. Maka ini sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Nanti kalau rusak, apakah menanggung harganya ataukah tidak? Hukum asalnya ariyah itu adalah madmunah, sebagaimana hadis yang pertama tadi. Itu hukum asal. Apakah boleh kita keluar dari hukum asal? Boleh, sesuai dengan kesepakatan berdasarkan sabda Nabi SAW, al-muslimuna ala syurutihim. Jadi seandainya saya pinjamkan ke antum kitabnya, kemudian saya katakan mu'addah ya akhwat nih, artinya kalau kitabnya masih ada, kembalikan. Kalau kitabnya tidak ada, ya sudahlah, ya saya maafkan nih. Tapi kalau saya mengatakan madmunah atau saya tidak menyebutkan mu'addah, maka kembali ke hukum asalnya, bahwasanya ariyah itu adalah madmunah.
وبه إليه قال باب في من أفسد شيئا يغرم مثله. Orang yang merusak sesuatu maka dia menanggung, mendomin yang semisalnya. Saya jadi ingat ini Pak Musal kemarin atau kapan tuh nyampaikan, kalau sampaikan ke akhwat kalau ada yang rusak-rusak maka diberitahu ke Pak Musal supaya antum ya kalau memithlahu gitu. Yang milik mahat maksudnya ya. Misalnya sapunya patah karena digunakan untuk latihan kungfu misalnya, maka nanggung gitu. Itu supaya mahatnya rapi aja sih sebenarnya. Nah, betul. وبه إليه قال عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إلا تأذي نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادمها قصعة فيها طعام قال فضربت يدها فكسرت القصعة. قال ابن المثنى فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الكسرتين وضم إحداهما إلى الأخرى فجعل يجمع فيها الطعام ويقول غرت أمكم. زاد ابن المثنى قلوب فأكلوا حتى جاءت قصعتها التي في بيتها ثم رجعنا إلى لفظ حديث مسدد وقال قلوا وحبس الرسول والقصعة حتى فرغوا فدفع القصعة الصحيحة إلى الرسول وحبس المكسورة في بيته. Ya, maka karena Aisyah ini merusak piringnya istri Nabi yang lain. Nah, istri Nabi yang lain ini siapa diperselisihkan. Ada yang mengatakan itu adalah Zainab binti Jahash radhiyallahu ta'ala anha. Dan Zainab memang pintar masak ya, sehingga karena dia suka masak, suka sedekah. Nah, terus pas dia masak itu ingat sama suaminya, dikirim. Padahal itu jatahnya Aisyah, dan Aisyah kan juga bisa masak. Nah, sehingga di sini ada sedikit kesalahan dari pihak Zainab. Mestinya kalau dia tahu bahwa namanya madu itu menyebabkan adanya kecemburuan, jangan ngasih hadiahnya ke Nabi dong, ngasihnya kepada Aisyah saja. Oh ya Aisyah, I love you, insya Allah diterima sama Aisyah. Kalau untuk Rasul, Aisyah jadi marah ini, gharat ummukum. Dan Nabi tidak marah di sini. Kenapa? Karena dua sisi ya. Sisi pertama memang ada sedikit kesalahan dari pihak Zainab tadi, ngapain kirim-kirim makanan padahal Aisyah juga masak. Yang kedua, memang namanya poligami itu menyebabkan kecemburuan, ini sesuatu yang wajar. Maka Nabi mewajari sehingga beliau tidak marah dalam kasus ini. وبه إليه قالت عائشة رضي الله عنها ما رأيت صانعا طعاما مثل صفية صنعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أعمل فبأست به فأخذني أكل فكسرت الإناء فقلت يا رسول الله ما كفارة ما صنعت قال إناء مثل إناء وطعام مثل طعام. Nah, ini yang menyebabkan perselisihan pendapat siapa yang masak itu, karena adanya riwayat-riwayat yang berbeda-beda. Yang populer itu adalah Zainab karena tadi dia itu pintar masak dan ahli sedekah, sehingga ketika Nabi bersabda ya, yang mati paling cepat setelah saya itu adalah yang paling panjang tangannya, dan mereka mengira tangan panjang secara zahir. Akhirnya mereka memastikan ini Saudah pasti mati pertama kali. Ternyata mati pertama kali adalah Zainab karena dia tadi suka masak, suka sedekah. Pendapat yang kedua Sofiyah berdasarkan hadis ini. Pendapat ketiga Ummu Salamah berdasarkan hadis yang lain. Maka ringkasnya ada tiga pendapat siapakah zaujah atau ba'du misalnya. Dan ini seandainya semuanya sahih bisa jadi. Artinya apa? Berulang 3 kali, tapi meskipun itu agak jauh ya. Agak jauhnya adalah masa Aisyah itu sampai 3 kali melakukan begitu, ya kan? Maka tampaknya ini apa? Lebih tepatnya ini hanya kejadian 1 kali. Hanya para ulama berselisih pendapat siapa dia pelakunya itu yang mengirim itu. Kalau hadis yang kita baca ini yang Sofiyah ini terjadi yang dhaif. وبه إليه قال باب المواشي تفسد زرع قوم. وبه إليه قال عن حرام بن محيصة عن أبيه
أن ناقة من براء بن عازب دخلت حائط رجل فأفسدته عليهم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل الأموال حفظها بالنهار وعلى أهل المواشي حفظها بالليل. Tadi di atas ada lafal yang belum diterjemahkan ya. Afkal itu artinya apa? Akhadatni afkal, mengenai saya gemeter saking marahnya. Jadi orang kalau sampai saking marahnya itu bisa sampai gemetaran. Sebagaimana dalam cerita tentang debatnya Imam Syafi'i dengan temannya Imam Yunus atau siapa itu. Saking dahsyatnya debat itu sampai beredel beniknya Imam Syafi'i, saking apa? Gemetarnya dahsyat. Meskipun itu tampaknya mubalaghah ya. Masa sampai beredel apa? Beniknya itu gimana ceritanya itu. Kemudian bab ini tentang mawashi, yaitu ternak yang merusak tanaman suatu kaum. Maka ini tergantung kejadiannya kapan ya. Maka di sini Nabi SAW memberikan hukum bahwasanya ala ahli amwal maksudnya adalah bustan ya. Dia harus menjaga kebunnya itu di siang hari. Kalau ada ternak masuk di kebun tadi di siang hari, itu salahnya si pemilik kebun. Kamu siang-siang malah tidur ya. Atau kamu siang-siang malah asyik main HP, akhirnya ada ternak masuk nggak ketahuan, itu salahmu sendiri. Untuk pemilik masyiyah, ternaknya menjaganya di malam hari, sehingga kalau dia nyerang kebun di malam hari berarti dia nanggung. وبه قال عن البراء بن عازب قال كانت له ناقة ضارية فدخلت حائطا فأفسدت فيه فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقضى أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل. Doriyah di sini diartikan yang merusak tanaman orang, berarti yang ganas ini. Ada dalilnya nggak di situ? Nggak ada. Saya cek lagi ya, karena pernah mendengar doriyah itu adalah binatang buas. Sudah benar di syarahnya juga begitu. Mu'tadah li ra'yi zar'in nas. I'tadat ra'ya zar'in nas, yang terbiasa merumput tanamannya orang. Jadi yang apa? Dia ganas, sudah merusak tanamannya orang. Jadi kan ada model ternak-ternak yang santun, ada juga model ternak-ternak yang galak atau ganas, geragas. Ini model yang doriyah. Meskipun dia doriyah, tapi oleh Nabi disuruh untuk hukumnya tadi. Qabla an naqtuhu kitabul aqdiyah bisa. Bisa. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala kitabul aqdiyah, jamak dari qada, keputusan hukum. Qala rahimahullah babun fi talabil qada, bab meminta menjadi qadi, boleh enggak? Wa bihi ilaihi an Nabi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man waliyal qada, barang siapa yang menjadi qadi faqad dubiha bi ghairi sikkin, disembelih tanpa pisau. Maksudnya apa? Disembelih agamanya, rusak agamanya, sehingga lebih bahaya daripada disembelih lehernya. Disembelih lehernya mati tubuhnya, tapi rohaninya masih bisa hidup. وبه قال عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين. وبه قال فاتوا في القاضي يخطئ. وبه قال عن ابن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال القضاة ثلاثة واحد في الجنة واثنان في النار فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق
فقضى به ورجل ألقى الحق فجار في الحكم فهو في النار ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار. Jadi kalau pengen masuk jannah syaratnya dua. Satu, mengetahui ilmu, mengetahui yang benar. Yang dua, mengikuti ilmu tadi. Kalau salah satu dari dua syarat ini tidak ada, maka masuknya neraka. Dia tidak tahu kebenaran, tidak punya ilmu, jadi memberi hukum sesuai dengan kemauan dia, neraka. Atau dia tahu ilmu sebenarnya, tapi nggak ngikuti, pilih ngikuti hukum yang beredar di Indonesia, neraka juga. Sehingga rata-rata qadhi di Indonesia itu yang neraka, karena ada kalanya dia nggak ngerti hukum Islam, ada kalanya dia tahu tetapi dia tidak pakai hukum Islam tadi. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Nah. وبه قال عن عمرو بن العاص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر. وحدثت به أبا بكر بن حزم فقال هكذا حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة. Yang disebut ijtihad itu adalah ketika tidak menemukan dalil di dalam Quran dan Sunnah, baru ijtihad. Sehingga ijtihad ini tidak bisa dilakukan oleh orang yang tidak alim. Makanya ada kaidah mengatakan la ijtihad fi mawridin nas. Tidak ada ijtihad kalau sudah ada nas atau dalil. Nah, sehingga dulu ketika ada qadhi di Indonesia yang mengatakan, saya ini kan hakim Pak, kalau saya memutuskan Ustadz ABB ini masuk penjara dan ternyata salah, saya dapat satu pahala. Kalau beliau saya tetapkan masuk penjara dan saya benar, saya dapat dua pahala. Ini hakim ngawur kocrok. Kemudian dia nggak paham apa-apa, mengatakan saya ijtihad. Ijtihad itu bagi yang sudah paham Quran Sunnah. Nah, kamu hakim paham apa? Quran nggak paham, Sunnah nggak paham, mengatakan ijtihad. Maka ijtihad lil ulama. Nah. وبه قال عن أبي حدثني أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من طلب قضاء المسلمين حتى يناله ثم غلب عدله جوره فله الجنة ومن غلب جوره عدله فله النار. ضعيف. وبه قال عن ابن عباس قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون إلى قوله الفاسقون. هؤلاء الآيات الثلاث نزلت في اليهود خاصة في قريظة والنذير. Ya, jadi tidak berlaku untuk umat Islam. Misalnya di Indonesia ini kan, orang-orang Indonesia tidak menggunakan hukum bima anzalallah. Apakah kafir? Kata Ibn Abbas, itu untuk Yahudi kan, bukan untuk kaum muslimin. Nah, untuk kaum muslim bagaimana? Untuk kaum muslimin tidak disebut kafir, maksudnya tidak murtad itu. Tapi dari sisi fikih para ulama membagi dua ya. Kalau dia itu menghukumi dengan hukum selain Allah, dengan meyakini bahwa hukum itu lebih bagus daripada Quran, ya dia murtad kafir. Kalau seperti yang di Indonesia hanya melanjutkan ya, seperti dijelaskan oleh Dr. Sofyan kemarin, maka itu tidak bisa dikatakan kafir. Nah, teman-teman kita jihadis itu nggak pernah baca hadis ini tampaknya, sehingga mereka mengatakan semua orang-orang yang di pemerintahan Indonesia ini kafir semua, termasuk orang-orang yang mau mencoblos. Nah, itu kata mereka kafir semua. Sampai ada salah satu dari mereka dulu sholat di Masjid Mujahidin, begitu Pak Rusdi itu nyalek maka dia langsung nggak nongol lagi. Dengan kata lain, Pak Rusdi sudah kafir karena nyaleknya. Itu dengan kata lain bahasa kasarnya begitu. Itu kadang-kadang apa? Tidak memahami ayat ini secara pemahaman salaf. Babun fi talabil qada wa tasarru ilaih. Bab meminta menjadi qadhi dan bercepat-cepat kepadanya. وبه قال عن عبد الرحمن بن بشير الأنصاري الأزرق قال دخل رجلان من أبواب كندة وأبو مسعود الأنصاري جالس في حلقة فقال أنا رجل ينفذ بيننا فقال رجل من الحلقة
أنا فأخذ أبو مسعود كفا من حسن فرماه به وقال مه إنه كان يكره التسرع إلى الحكم. ضعيف. وبه قال عن أنس بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من طلب القضاء واستعان عليه وكل إليه ومن لم يطلبه ومن لم يستعين عليه أنزل الله ملكا يثبته. Jadi dibantu yaitu oleh malaikat yang sebagaimana dulu pernah kita jelaskan. Tapi hadis ini dhaif. Adapun hadis yang sahih cuma mengatakan inta, kamu pasti akan ditolong. Nah, siapa yang nolong tidak dijelaskan. Maka bisa mencakup malaikat, bisa juga manusia. Kalau manusia berarti Allah siapkan kepada dia wazir-wazir yang baik. Kalau malaikat ya berarti ini malaikat yang yusadidu, yang meluruskan dia. Setiap kali salah akan diluruskan lagi. Nah, Wabihi ilaihi qala Abu Musa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la nasta'mila aw la nasta'milu ala amalina man aradahu. ayat qiraah lan nasta'mila La nasta'mila aw la au nasta'milu faqat hakada. aw qala Aywa. la nasta'mila aw qala la nasta'milu ala amalina man aradahu. Nah, jadi kita tertib membacanya sesuai dengan tertib para muhadditsin. Di awal hadis wabihi ilaihi itu tertibnya muhadditsin. Au dibaca au qala itu tertibnya para muhadditsin. Ya meskipun nggak sampai dosa sih, tapi lebih bagusnya kita menggunakan apa? Tertib mereka. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Fi soal lian ba'dahu hadza ma yata'allaq birrishwah wa nahwihi.